Halo, halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di akhir pekan. Tapi saya nggak janjian sama Bung Rocky. Ini kita tiba-tiba pakai baju putih, terus kemudian kok kayak kayak banker gitu ya. Tiba-tiba kita jadi orang kantoran, orang lain mulai liburan, kita malah serius begitu ya, Bung Rocky. Ada yang kita serius Hmm. sebagai orang yang mengamati ketidakseriusan politik. Yes, oke. Mari, mari. Tapi kita ada yang mulai serius ini kelihatannya, Bung Rocky ya. Kalau saya lihat duet antara Anies dan AHY itu mulai banyak mengkritisi kebijakan pemerintah ya. Dan ini mulai kita bisa sebut speak up lah mereka berdua. Dan saya kira memang harusnya begitu ya. Kita dorong supaya terjadi dialektika ya dalam pilpres itu tidak hanya ngomongin soal elektabilitas, tapi lu itu sebagai calon presiden apa dong gagasan tentang bangsa Indonesia? Apa yang membuat kita harus memilih Anies, apa yang harus kita membuat milih Ganjar dan memilih Prabowo? Harusnya kan begitu yang harusnya kita mulai dorong ya, Bu Rocky ya. Ya, itu betul. Jadi kita senang karena akhirnya isu politik itu mesti mengalami dialektika. Hmm. Dan ini yang sedang di eh, sedang digemari oleh Anies lah itu Hmm. dan AHY itu. Tentu AHY lebih awal karena SBY udah kita tahu pengkritik Jokowi walaupun dalam bentuk satire atau bahkan dalam bentuk puisi itu. Tetapi poinnya adalah mesti ada pihak yang mengkritik Jokowi dan mesti ada pihak yang membela Jokowi. Nggak ada soal Ya. kan? Jadi Hmm. itu pentingnya tuh. Nah kalau kita lihat pertarungan ide itu, kita masih masih boleh menduga bahwa tentu Anies dan AHY berupaya memberi kritik secara akademis karena dua-duanya akademisi Hmm. itu dasarnya begitu. Jadi yang diperiksa adalah logik dari public policy, kan itu dasarnya kan. Yang Ya. seringkali juga ditujukan pada saya, Rocky Gerung itu hanya mengucapkan kritik secara akademis, solusinya apa? Lalu saya katakan bahwa saya memberi kritik terhadap kebijakan dengan perspektif akademis. Tapi saya warga negara, saya bukan akademisi yang menuntut semacam pembuktian dalil. Itu intinya, kita memberi kritik karena kita warga negara. Hmm. Kritik itu bisa memakai fasilitas akademisi atau bisa memakai fasilitas yang lain, tuh kebencian misalnya atau ketidaksukaan. Saya tetap pakai argumen akademisi kan, tetapi jangan tagih saya solusinya tuh, kan saya udah bayar pajak supaya mereka cari solusi. Masa saya kasih kritik untuk perbaikan, saya juga mesti kasih solusi, saya bayar pajak juga. Jadi itu yang penting tuh. Jadi nanti satu waktu kalau dikatakan lo apa yang udah dibikin sama AHY, apa yang sudah dibikin sama Anies, harus dikasih tahu bahwa mereka berdua memberi kritik kebijakan berdasarkan analisis akademik, kan itu Hmm. intinya tuh. Kalau orang kasih kritik asal kebencian kan nggak perlu dilayani dong. Tapi ini ada kritik yang ada basisnya tuh, terutama data ada dan dua-duanya kan terlatih secara metodologi Anies maupun AHY. Nah pihak lain misalnya jadi masalah tuh, yang membela Jokowi bela dengan cara apa? Harusnya juga bela dengan cara yang metodologis kan, bukan sekedar Jokowi udah berhasil ini yang membuat Indonesia bangga tuh. Ya mesti disebut bangga apa tuh? Kita bangga pada diri kita sendiri. Sementara luar negeri menganggap itu presiden nggak ada apa-apanya tuh, nggak bisa masuk dalam forum internasional. Itu balancingnya di situ tuh. Jadi tentu kubu Pak Prabowo akan tetap menganggap oke, presiden berhasil, harus dikasih data-data pendukungnya tuh. Prabowo tentu menganggap ya udahlah kan semua hal udah saya lakukan tuh. Jadi Prabowo tetap menganggap bahwa oke, ada bagian dari Jokowi yang mesti dijalankan, dilanjutkan. Jadi posisi Prabowo jelas, yaitu ingin melanjutkan beberapa konsep Jokowi yang pasti juga adalah konsep Prabowo kan. Kalau dibilang pertahanan, apakah itu konsep Jokowi? Ya bukan, pasti konsep Prabowo. Dan Prabowo merasa dia mampu melanjutkan program dia sendiri. Jadi ada posisi di situ tuh, yaitu yang ditinggalkan Prabowo akan dia jadikan sebagai dasar untuk kalau dia jadi presiden. Karena itu konsepnya sama aja tuh. Prabowo yang bikin, Prabowo yang terusin tuh. Nah kalau Ganjar itu agak susah, dia Ya, betul. mau pro Jokowi atau mau anti Jokowi nggak jelas kan. Jadi apa yang mau dilakukan oleh Ganjar? Ini artinya kubu perubahan dan kubu sebetulnya kubu Anies AHY dan kubu Prabowo itu ada di dalam posisi bertanding argumen yang sama. Sementara Ganjar nggak tahu mau ngomong apa. Masa separuh pro Jokowi dan separuh anti Jokowi. Itu kesulitannya tuh. Jadi begitu terjadi polarisasi antara uh, kubu Prabowo dan kubu Anies, Ganjar nggak tahu mau ngapain. Jadi itu kasihan Ganjarnya di situ tuh, karena nggak ada ide untuk menentukan Ganjar itu di dalam duel argumen ini ada di mana posisinya.
Kalau dia pro Jokowi, itu artinya dia mesti pergi pada argumen Prabowo. Tetapi yang terjadi justru PDIP lagi memusuhi Prabowo, kan ngaco kan. Demikian sebaliknya, kalau dia mau pro Anies, ya mestinya kalau dia anti Jokowi mau kasih kritik, dia mesti pro Anies. Pada saat yang sama Anies dibenci oleh Jokowi, jadi susah tuh kan jatuh. Ya. Dan itu saya kira pentingnya ya seperti ini ya. Kita mesti dorong seperti itu kan. Katakan kita kalau bandingkan di Amerika ya, orang tahunya sih ada Republik dan ada Demokrat begitu. Walaupun ada partai-partai lain yang banyak gitu. Dan orang bisa dengan mudah membedakan gitu. Kalau saya pilih Republik itu kebijakan akan dapat seperti ini, dalam negeri seperti ini, luar negeri seperti ini. Kalau Demokrat sebaliknya begitu. Di Indonesia kalau kemudian sama saja, itu kan juga untuk apa kita ada pilpres gitu ya. Makanya kalau kemarin cuma bisa jadi dua kubu saja seperti yang diinginkan oleh Jokowi, Ganjar atau Prabowo, ya rakyat tidak ada pilihan gitu. Saya sepakat dengan Anda tadi. Jadi sekarang ini menurut saya mestinya kita dorong ya jenis kelamin dari PDIP dan Ganjar ini harus lebih jelas gitu ya sekarang, karena sudah hampir pasti sekarang Pak Jokowi itu ke Pak Prabowo kan. Ya itu yang dari awal kita duga bahwa Ganjar akan mengalami kesulitan tuh, karena dia akhirnya kita disebut Ganjar tuh jadi mediocre. Jadi orang yang nggak tahu apa poinnya dia tuh mau jadi presiden, tapi apa masalahnya, apa yang akan dia ucapkan nanti itu. Jadi sebetulnya udah selesai pemilu ini ketika dua kubu ini udah terjadi. Jadi biarin aja Pak Prabowo dan Pak Anies itu jadi partner di dalam perdebatan, kan itu intinya kan. Jadi akan di backup oleh AHY, nanti Prabowo juga pasti gampang lah, Prabowo banyak cara untuk menunjukkan bahwa teknokrasi itu dipentingkan itu. Ya, mungkin yang paling tepat ya siapa yang dari Golkar lah, itu Airlangga misalnya. Airlangga kan orang teknokrat. Nggak bisa kalau misalnya Pak Prabowo itu di backup oleh Caimin. Caimin bukan teknokratik pikirannya kan. Kan untuk melanjutkan Pak Jokowi mesti orang yang paham teknokrasi itu. Partai yang paham teknokrasi itu Golkar, itu dasarnya. PDIP nggak paham teknokrasi. Dia paham sesuatu yang ideologis dan Soekarnois bahkan itu. PAN juga nggak paham teknokrasi. Karena PAN nggak jelas juga tuh dia mau apa sebetulnya di dalam duel semacam ini kan. Jadi hal-hal semacam ini menunjukkan bahwa politik itu pada akhirnya harus dipilah itu. Mereka yang ingin teknokratik itu harus betul-betul datang dengan argumen yang secara teknis bisa dibaca sebagai proposal untuk perbaikan. Mereka yang datang dengan argumen ideologis mesti datang juga dengan fasilitas yang sama. Nah, kita nggak lihat di kubu PDIP ada argumen teknokratis maupun ideologis, karena tanggung di situ tuh. Kalau kita sebutnya misalnya PDIP ideologinya kuat, iya kenapa ngundang para pemodal di situ yang mau jadi cawapres, kenapa ada nama Sandi atau Erick Thohir, kan itu tidak ideologis kan. Jadi di situ kita mau ketatkan medan pertempuran ini dengan fasilitas akademis, tetapi dituntun dengan kecermatan untuk membedakan tadi. Seperti di Amerika ya jelas itu. Kalau Partai Republik menang ya pasti pengusaha senang itu, karena pajaknya akan diturunkan, tuh nggak akan ada apa namanya merampok korporasi. Kalau Demokrat pajak akan ditinggikan, karena Demokrat selalu berpikir tentang social safety net, kan jelas itu positioningnya. Ya. Nah ini penting ya. Ini saya kira masih rangkaian dari pembicaraan kita kemarin ya, Bung Rocky ya, bahwa semakin banyak calon presiden itu semakin banyak publik bisa membuat pilihan-pilihan yang semakin banyak, dan kita dorong mestinya memang lembaga-lembaga instansi pemerintah, bukan instansi pemerintah nggak bisa, saya kira kampus-kampus, LSM dan sebagainya, mengundang nih para tiga calon presiden ini, dan kemudian kita makin lama makin tahu di mana sih membedakan itu, dan rakyat pilihannya nanti betul-betul berdasarkan pilihan yang lebih rasional, karena mereka memilih orang itu bukan karena elektabilitasnya saja, tapi karena gagasannya tentang bangsa ini yang mereka sepakati. Ya, dan kita mendorong supaya panel-panel ini diperbanyak itu. Yes. Mereka yang ingin berdebat jangan sekedar di kandangnya sendiri tuh, keluar kandang dong. Berdebat dengan teman-teman mahasiswa atau anak-anak muda yang sedang mengaktifkan sifat apa namanya rebellious dalam soal lingkungan itu. Kan itu enak tuh kita dengar, oh ada perspektif yang bagus betul diucapkan oleh seseorang yang masih belia tapi pikirannya jernih tentang keadaan lingkungan hidup tuh. Dan itu akan diikuti oleh anak-anak muda yang lain untuk berani memberi kritik dalam perdebatan itu. Misalnya perdebatan soal lingkungan itu, tiba-tiba ada 3 caleg itu. Oke, siapa yang mau ngomong? Artinya siapa yang pro kebijakan lingkungan Jokowi, siapa yang anti itu. Nah, Ganjar akan disuruh pilih. Kalau dia pro kebijakan Jokowi, itu artinya dia gabung aja
Gerindra kan argumennya sama aja pasti kan. Kalau dia anti, dia mesti gabung dengan kubunya saya. Di dalam isu itu aja dia mesti gabung seharusnya. Tapi ada kesulitan pada Ganjar nanti, fakta-fakta tentang kerusakan lingkungan di Jawa Tengah diajukan, dia mesti bela dengan cara apa? Kan itu intinya tuh. Jadi problem-problem ini akan kita dorong terus supaya terbuka perspektif bahwa kita menginginkan ada duel argumen yang betul-betul sounds, yang betul-betul bunyi itu, bukan sekedar kasak-kusuk, cari sensasi di dalam perdebatan. Enggak, ini debat yang akan ditonton oleh 60% milenial, 60% generasi baru yang paham tentang tipu-tipu kampanye. Yes, oke. Mari kita bahas satu persatu ya, Bung Rocky. Kan Anies misalnya tampil ketika di Apeksi, dia mulai menyoroti soal ketimpangan antara desa dan kota itu, yang justru dia melihat bahwa justru orang yang di kota yang sekarang ini banyak terabaikan gitu. Padahal kata dia secara demografis kan sekarang penduduk di perkotaan itu jauh lebih besar dibandingkan pedesaan. Saya kira ini kemudian Pak Prabowo nyatakan jangan dikota-kotakan. Nah ini mulai menarikkan perdebatan di situ gitu. AHY bicara soal utang begitu ya, dan kedua Anies juga bicara tentang soal kurikulum dari pendidikan dan sebagainya. Nah yang begini-begini tema-tema ini mestinya memang harus kita siapkan gitu ya, Bung Rocky. Dengan begitu nantinya lebih kita dapat mosaiknya yang lengkap dari cara berpikir para capres dan cawapres ini. Nah itu istilah bagus. Kita mau cari mosaiknya tuh, supaya kita bisa lihat tuh di mana sebetulnya warna yang paling terang dan mana warna yang masih abu-abu kan. Karena itu dasarnya tuh, politik kan mesti dibuat terang tuh. Ya. Tentu buat sementara kita lihat aja tuh, misalnya soal mana yang sebetulnya harus diunggulkan tuh, kota atau desa tuh. Anies punya poin bahwa yang lebih berbahaya tuh kalau masyarakat miskin di kota, karena pasti secara sosiologis dia potensi untuk melakukan civil disobedience. Prabowo menganggap bahwa jangan isu itu dikotak-kotakin karena bangsa ini lagi bertumbuh tuh. Nanti kita periksa tuh. Jadi apa di belakang argumen Anies? Ketakutan pada social unrest atau ada soal lain? Apa di belakang argumen Pak Prabowo? Ketakutan bahwa bangsa ini akan retak sementara diperlukan persatuan karena menghadapi situasi global yang tidak menentu. Kan dua isu ini kan bisa kita gali habis-habisan kan. Jadi itu pentingnya ada panel yang tajam itu untuk membahas mereka, bukan sekedar berhenti oh ya Anies memang cuma mau ngomong soal kota karena dia pernah jadi gubernur dan merasakan bahwa ada kemiskinan di kota itu. Oh Prabowo cuma berupaya untuk menghalangi Anies berpikir tentang apa namanya kota jadi sumber keresahan. Dan asumsi-asumsi ini kan mesti dibongkar tuh. Jadi pers juga akan kita minta supaya membongkar asumsi itu. Yang paling bagus sebetulnya libatkan anak-anak muda yang mengerti tentang tata perkotaan, yang mengerti tentang potensi kerusuhan di kota, supaya jadi pembicaraan yang ada bobot akademisnya. Kita mau jadikan ini sebagai kuliah umum, kuliah publik. Debat presiden itu mesti jadi kuliah publik. Ya. Dan selama ini kan kalau kemarin-kemarin keributan-keributan yang terjadi itu keributan yang levelnya ecek-ecek gitu ya. Ada soal JIS, soal rumput yang mau diganti dan sebagainya, dan kemudian muncul olok-olok ketika akhirnya Tebet Eco Park yang dibesut oleh Anies juga dapat penghargaan dari Singapura. Apakah kemudian ada yang ngolok-olok apa rumputnya juga sesuai dengan standar FIFA atau tidak? Kalau enggak diganti rumputnya dan sebagainya. Padahal kita tahu sebenarnya kayak semangatnya seperti misalnya taman di perkotaan itu juga soal yang disebut ruang ketiga ya, soal ruang hijau dan sebagainya. Dan juga ini ada persoalan juga ternyata soal taman ini adalah bahwa realitasnya di kota-kota besar di Indonesia itu untuk kawasan kumuh itu ruang bermain anak-anak itu juga terbatas sekali. Jadi karena itu penting ruang terbuka hijau. Nah, perdebatan begini nih yang saya kira menurut saya harus didorong terus. Ya itu pentingnya isu ditopang oleh argumen diasuransikan pada konsep yang kuat atau pada teori yang terandal itu. Dan kita bisa perluas misalnya, apakah IKN itu memenuhi standar konvensi Paris? Yes. Apakah deforestasi di tempat-tempat di mana ada food industry itu sesuai dengan keinginan generasi baru? Kan itu juga mesti kita periksa secara mendalam tuh. Jadi poin-poin ini betul kita udah mulai ya bagus, ada AHY Anies, ada Pak Prabowo yang mau berdebat dalam soal-soal yang sifatnya mendalam itu. Nah, tinggal kita tunggu apa poin dari PDIP. Poin dari PDIP pasti akan kewalahan karena ini adalah duel akademis. Politik itu adalah urusan akademis yang kemudian kita asuransikan
pada mereka yang punya pikiran. Kan itu intinya tuh. Jadi jangan sampai nanti begitu ada mulai debat, ada pihak yang menganggap, buat apa sih debat? Yang penting kan elektabilitas. Lo elektabilitas dinilai berdasarkan debat itu, bukan berdasarkan hasil lembaga survei yang bisa dimanipulasi lewat margin of error. Kan itu dasar etis dari politik adalah perdebatan akademik atau ucapkan kemampuan intelektual supaya bangsa ini tumbuh secara paham bahwa ada konsep-konsep besar yang sebetulnya disembunyikan, dan kalau dibongkar bisa terlihat siapa yang paham, siapa yang tidak paham. Ya, dan dari sini sebenarnya meskipun Anies tidak menjawab secara langsung soal IKN tadi, kita udah mulai tahu kok posisinya ya, bahwa Anies itu pasti tidak akan melanjutkan IKN, Prabowo dan Ganjar itu akan melanjutkan IKN. Nah, saya kira tinggal bagaimana kemudian publik menyikapi soal ini, gitu. Ya itu pentingnya tuh. Tapi misalnya Pak Luhut bilang udah nggak usah ada yang berubah-ubah, biarkan aja ini udah bagus ya. Iya itu posisi Pak Luhut yang di dalam pasti kan nggak mungkin Pak Luhut Panjaitan bilang bahwa oke, ini mesti banyak yang kita ubah nih kan segala macam, nggak mungkin. Jadi fakta itu pasti kita tahu bahwa Pak Luhut pasti akan punya posisi dengan kebijakan Jokowi yang dianggap sudah lurus itu. Tapi di dalam perdebatan ini nanti kita mau lihat misalnya posisi Pak Luhut itu lebih pro pada Prabowo atau memang hanya dimaksudkan untuk membackup kebijakan Jokowi. Karena Prabowo juga pasti punya distingsi untuk menilai IKN itu secara pertahanan bagus apa enggak tuh. Walaupun dia belum ucapkan, tapi kan sebagai orang yang paham tentang teknik perang, tentu Prabowo akan anggap strategis enggak sih sebetulnya. Kalau begitu apa yang mesti diperbaiki atau ditambah atau bahkan dibatalkan. Kan itu nanti kita tunggu kalau beliau jadi presiden kan. Kalau sekarang tentu sebagai orang yang ada dalam kabinet juga menganggap IKN itu ya masuk akal untuk dilanjutkan. Nah, Anies menganggap ya tidak masuk akal tuh. Walaupun kemarin Anies tetap menganggap bahwa ya itu kan udah ada undang-undang tuh. Jadi perubahan-perubahan itu akan terjadi juga tuh dalam perdebatan. Kan Anies kita kritik kemarin karena dia bilang bahwa ya IKN itu adalah undang-undang. Yo, kalau undang-undang nggak boleh ganggu gugat lagi. Lo undang-undang itu hasil tukar tambah politik. Kalau politik berubah, tukar tambahnya juga pasti berubah kan. Jadi logika-logika public policy ini yang mesti kita jadikan pintu masuk untuk mengkritik mereka sendiri itu. Jadi mereka bisa saling mengkritik, oke. Tetapi warga negara bisa mengkritik mereka juga dan bisa kritik warga negara lebih tega daripada kritik di antara mereka. Ya, dan saya kira undang-undang itu kan bisa diubah dengan Perpu. Ya, kalau seorang presiden nanti bisa berkuasa itu bisa menentukan Perpu. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi setiap kali ditanya wartawan bagaimana soal masa depannya IKN, lu kan sudah ada undang-undangnya. Ya betul, memang undang-undang, tapi dengan serta-merta seorang presiden bisa mengeluarkan keputusan tentang Perpu itu. Ya itu intinya tuh kan, tetap establishment itu nggak mau diganggu tuh. Tapi begitu terjadi keretakan ya pasti establishmentnya runtuh dengan deviasi-deviasi, misalnya Perpu atau apalah, atau dianggap tidak layak tuh, maka dibongkar ulang, dipanggil ahli yang menunjukkan bahwa tanah di atas Kalimantan itu salah parameternya tuh, kan gampang aja buat cari-cari alasan kan, sama seperti GC cari-cari alasan aja tuh. Ya, saya kira ini penting terus kita dorong ya. Sekarang mereka sudah mulai bicara soal PKN, bicara soal utang, bicara soal pendidikan dan ketimpangan kota dan desa. Nanti topik-topik yang lain yang saya kira kita mesti dorong menjadi perdebatan, dan dengan begitu kita dapat pemikiran utuh dari para kandidat ini. Ya, betul. Itu maksudnya dari debat presiden. Yes, oke. Baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% ya. Ya, ini basisnya perdebatan harus 0% juga. Yes, oke.